Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita misteri nyata yang diambil dari tabloid online Kompasiana.com yang berjudul "Di Dalam Rumah Itu Ada Pasangan Keluarga Lain yang Tak Kelihatan". Satu ketika, pada sekitar tahun 2008 yang lalu, dua pasang keluarga dari pihak pemilik rumah, yaitu Haji Kasman almarhum, sempat diperbolehkan mendiami rumah besar itu oleh para cucu-cucunya almarhum ketika itu. Namun kedua pasangan rumah tangga itu tunggang langgang pergi dari rumah tersebut karena katanya mereka sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kamar-kamar kosong yang berada di rumah itu. Lalu terceritakanlah pada suatu ketika mereka sedang berkumpul dan berembuk pada persoalan tersebut. Di samping mereka seakan-akan ada keluarga lain karena gelas air yang disediakan ternyata jumlahnya bertambah dari 7 buah menjadi 10 buah. Padahal menurut kedua pasangan tersebut, mereka hanya menaruh gelas untuk menyediakan minuman kopi yang berjumlah 7 orang. Kesimpulannya, mereka kedua pasangan rumah tangga itu menduga bahwa pada rumah itu terdapat keluarga lainnya, namun tidak kelihatan oleh pandangan kasat mata mereka. Cerita seorang pemuda warga kampung Sukamulya, desa Hegarmanah, kecamatan Cidolok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tersebut sempat membuat bulu kuduk penulis jadi agak merinding dibuatnya ketika dia bercerita atas pertanyaan penulis tentang keberadaan sebuah rumah besar yang kini telah mulai kelihatan lapuk karena seakan-akan tidak terurus dan dibiarkan terbengkalai atau terlantar oleh ahli warisnya keluarga yang disebutkan oleh warga masyarakat di sana keluarga Haji Kasman. Penulis pun sempat mengorek informasi sederhana saja tentang keberadaan Haji Kasman almarhum. Seorang warga di sana sempat menceritakan bahwa dia adalah seorang warga yang terkenal kaya raya dengan kepemilikan sejumlah harta tak bergeraknya, seperti luas tanah yang dimiliki oleh dia semasa hidupnya tersebut tersebar di sekitaran wilayah desa-desa yang bertetanggaan dengan desa Hegarmanah. Dan konon diceritakan bahwa dia semasa hidupnya telah tidak diperbolehkan lagi membeli tanah karena telah melebihi jatahnya seorang pemilik tanah. Ya, mungkin pihak pemerintah setempat ketika itu telah melihat gelagat yang nantinya disinyalir akan berdampak tidak baik. Makanya dia, Haji Kasman itu, tidak diperbolehkan lagi membeli tanah darat ataupun sawah-sawah dimanapun di daerah ini. Ungkapan itu diucapkan oleh Ade Andang Rudiana, 36 tahun, warga setempat kepada penulis. Haji Kasman almarhum pun hanya mempunyai seorang anak sematawayang. Namun misteri tentang adanya gerakan gaib di rumahnya belum juga terkuak. Karena anak satu-satunya itu pun meninggal secara misterius pula pada sebuah waktu acara ngalintar atau kegiatan hobi mencari ikan di sungai di sekitaran Sungai Citandoy, yaitu sungai yang membentang antara wilayah Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya
sampai ke batas wilayah kota Banjar, provinsi setempat. Saya ingat ketika itu, dia, satu-satunya anak Haji Kasman, meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan. Kepalanya berdarah dan mayatnya ditemukan pada tengah-tengah lewi atau kumparan air sungai yang dalam di Citandoy, sekitar wilayah Cineam, oleh warga yang dibantu oleh pihak kepolisian pada saat itu. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang warga yang nama dan identitasnya tidak ingin dituliskan. Berbagai ungkapan yang menceritakan keseraman keberadaan rumah yang ditinggalkan oleh ahli warisnya tersebut terlalu banyak versinya. Hal itu disimpulkan oleh penulis ketika beberapa cerita pengalaman beberapa warga yang katanya pernah mendengarkan suara-suara aneh di rumah misteri itu, seakan terbumbukan cerita-cerita horor yang sering penulis lihat pada tayangan terkesan murahan sebuah film bertemakan misteri misalnya. Namun penulis pun menyadari bahwa kegaiban sebuah momen yang berkembang itu tidak akan terlepas dari sebuah sisi pengalaman seseorang pada momen-momen tertentu. Lalu kesimpulannya dikatakan bahwa momen gaib itu jelas ada dan kriterianya sebuah cerita dengan kategori antara ada dan tiada. Karena bila seseorang manusia menginginkan kesimpulan nyata, menyatakan bahwa kejadian misterius pada sebuah momen tersebut harus jelas teralami dan dirasakan secara nyata oleh manusia yang menceritakannya, dan sebuah ungkapan pun akan dituangkan oleh penulis sendiri bahwa hal tersebut terkesan dihadirkan pada sebuah dongeng, cerita maya yang tak berujung pada kesimpulannya. Seorang penulis sejati yang harus punya kesimpulan dengan dibarengi oleh observasi nyata dan teralami oleh si penulis yang bersangkutan, dan penelitian yang bisa dibuktikan oleh nalar, normal, dan tidak terpengaruh oleh apapun cerita yang berasal dari ungkapan, ucapan, dongeng, dan lain-lainnya dari mulutnya orang lain. Namun penulis bersejati itu harus atas dasar observasi nyata, dan jangan sesekali menceritakan hal yang bersifat semu atau maya atau cerita kebohongan lainnya yang mengiringi tulisan sejatinya seorang penulis. Keberadaan rumah itu jelas nyata adanya, dan sampai detik ini rumah itu kosong. Keberadaannya sangat terlihat kusam. Ketika penulis berusaha memfoto rumah besar itu, terlihat rerumputan pada halaman rumah yang dulunya merupakan sebuah rumah terbesar di kampung itu. Terkesan sama sekali tidak diurus oleh hak waris pemiliknya. Cucu-cucunya almarhum itu sekarang menempati rumah yang dibikin oleh bapaknya ketika sebelum meninggal, dan yang diketahui oleh saya, semua anggota keluarga dari ahli warisnya almarhum sama sekali belum terlihat menginjakkan kakinya di rumah besar itu, ucap seseorang menambah deretan pertanyaan misterinya penulis. Cerita seram pada lingkaran cerita tentang keberadaan rumah misteri itu pun terus menggelinding. Namun atas nyatanya penulis belum menemukan kriteria kesimpulan yang berdasar pada ketentuan sebuah ungkapan iya atau tidaknya. Kesimpulannya, cerita misteri tentang sebuah rumah besar yang disimpulkan oleh cerita berbagai lapisan warga di sana sebagai rumah berhantu, dan sering terlihat ada gerakan misterius dan sering terdengar suara-suara aneh tersebut pada alamat aslinya yang dituliskan di atas tersebut merupakan sebuah cerita nyata dari berbagai deretan cerita misteri pada dunia ini. Keberadaan rumah itu terlihat jauh dari lingkup sebuah kampung
dihuni oleh ratusan tugu rumah di kampung tersebut, dan pada kenyataannya bahwa rumah tersebut itu memang sangat menyeramkan. Semoga semuanya menjadi manfaat. Amin.